Assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih ya telah menyempatkan waktunya untuk kepoin tentang sejarah perkembangan perekonomian di Amerika Serikat. Nah, yang penasaran dengan sejarah, tonton terus ya sampai selesai videonya. Demon! Nah, sekarang kita akan bahas tentang sejarah ekonomi Amerika Serikat, yaitu tentang karakteristik dan perkembangan penting ekonomi Amerika Serikat dari zaman kolonial hingga sekarang. Sejarah ekonomi Amerika Serikat diawali dengan masa kolonial ekonomi, yaitu ekonomi kolonial berbeda secara signifikan dari kebanyakan wilayah lain di tanah dan sumber daya alam yang melimpah di Amerika, tetapi tenaga kerja langka. Dari tahun 1700 hingga 1776, hasil dari 13 koloni meningkat 12 kali lipat, memberikan koloni ekonomi sekitar 30% ukuran Inggris pada saat kemerdekaan. Pertumbuhan populasi bertanggung jawab atas lebih dari 3/4 pertumbuhan ekonomi koloni Inggris Amerika. Di bawah sistem kolonial Inggris membatasi produk-produk yang dapat dibuat di koloni dan membatasi perdagangan di luar kerajaan Inggris. Setelah pada masa koloni Amerika, berlanjut pada masa Amerika Revolusi pada tahun 1775 sampai 1783 yang membawa dedikasi pada hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengajar kebahagiaan, yang menekankan kebebasan individu dan kewirausahaan ekonomi, dan sekaligus komitmen terhadap nilai-nilai politik, liberalisme, dan republikanisme, yang menekankan hak alamiah, persamaan di bawah hukum untuk semua warga negara, kebajikan dan kewajiban sipil, dan promosi kesejahteraan umum. Perang Inggris melawan Amerika, Prancis, dan Spanyol menelan biaya yang begitu besar. Pengeluaran besar-besaran membawa Prancis ke ambang kebangkrutan dan revolusi. Salah satu solusi parsial adalah mengandalkan dukungan sukarelawan dari milisi dan sumbangan dari warga negara patriotik. Cara lainnya adalah dengan menunda pembayaran yang sebenarnya, membayar tentara dan pemasok dengan mata uang yang terdepresiasi, dan berjanji itu akan menjadi baik setelah perang. Kemudian upaya-upaya untuk menangani permasalahan dibuatlah suatu kongres. Kongres ini menggunakan 4 metode utama untuk menutupi biaya perang, yang menelan biaya sekitar 66 juta dolar dalam mata uang logam. Kongres menerbitkan 2 edisi uang kertas pada 1775 sampai 1780 dan pada 1780 sampai 1781. Setelah melalui masa revolusi Amerika, dilanjut pada masa konfederasi pada tahun 1781 sampai 1789. Resesi ekonomi singkat mengikuti perang, tetapi kemakmuran kembali pada tahun 1786. Meskipun tahun 1780-an mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, banyak yang mengalami kecemasan ekonomi, dan Kongres menerima banyak kesalahan karena gagal mendorong ekonomi yang lebih kuat. Sisi positifnya, negara bagian memberi Kongres kendali atas tanah barat dan sistem yang efektif untuk perluasan populasi dikembangkan. Ordonasi Barat Laut tahun 1787 menghapus perbudakan di wilayah utara Sungai Ohio dan menjanjikan status negara bagian ketika suatu wilayah mencapai ambang populasi, seperti yang dilakukan Ohio pada tahun 1803. Selanjutnya yaitu pada awal abad ke-19. Ada 3 kemerosotan ekonomi pada awal abad ke-19. Yang pertama adalah hasil dari Undang-Undang Embargo tahun 1807 yang menghentikan sebagian besar pelayaran dan perdagangan internasional karena Perang Napoleon. Embargo menyebabkan depresi di kota-kota dan industri yang bergantung pada perdagangan Eropa. 2 penurunan lainnya adalah depresi disertai periode deflasi yang signifikan selama awal abad ke-19. Yang pertama dan paling parah adalah selama masa depresi pada tahun 1818 hingga 1821 ketika harga komoditas pertanian turun hampir 50%. Kontraksi kredit yang disebabkan oleh krisis keuangan di Inggris menguras mata uang Amerika Serikat dari Amerika Serikat. Kemerosotan ekonomi ketiga adalah depresi pada akhir tahun 1830-an hingga tahun 1843, menyusul kepanikan tahun 1837 ketika jumlah uang beredar di Amerika Serikat menyusul sekitar 34% dengan harga turun 33%. Penyebab mendasar dari kepanikan tahun 1837 adalah menipisnya tambang perak Meksiko. Meskipun terjadi deflasi dan depresi, PDB naik 16% dari tahun 1839 hingga 1843, sebagian karena pertumbuhan penduduk yang cepat. Kemudian pada abad ke-19 pertengahan, setelah berakhirnya Piagam Bank Kedua Amerika Serikat, pendapatan federal ditangani di perbendaharaan independen yang dimulai pada tahun 1846. Bank Kedua Amerika Serikat juga mempertahankan beberapa kendali atas bank lain, tetapi jika tidak ada bank, hanya di bawah peraturan negara. Salah satu masalah utama dengan bank adalah penerbitan uang kertas yang berlebihan. Ini dapat ditebus dengan mata uang logam, emas atau perak,
setelah diberikan kepada kepala kasir bank. Bank dimulai membayar bunga deposito dan menggunakan hasilnya untuk membuat pinjaman jangka pendek, terutama kepada pialang saham. Bank-bank di New York membentuk asosiasi lembaga clearing pada tahun 1853, di mana bank anggota membersihkan rekening dengan bank kota lain pada penutupan minggu. Setelah abad ke-9 pertengahan, dilanjut Panic of 1857. Pemulihan dari depresi setelah panik tahun 1837 dimulai pada tahun 1843 dan berlangsung hingga panik tahun 1857. Kepanikan itu dipicu oleh kegagalan 24 Agustus dari Ohio Life Insurance and Trustco, seorang manajer di cabang New York, salah satu lembaga keuangan terbesar di kota, telah menggelapkan dana dan memberikan pinjaman yang berlebihan. Presiden perusahaan mengumumkan penangguhan penebusan mata uang yang memicu terburu-buru untuk menebus uang kertas, menyebabkan banyak bank bangkrut karena kurangnya mata uang. Amerika Serikat telah mengalami defisit perdagangan, menguras emas ke luar negeri karena pendapatan tarif. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyimpan sejumlah besar emas yang membuatnya tidak beredar. Pada 12 September, Sentral Amerika yang membawa 1,5 juta dolar emas dari California tenggelam menyebabkan kepanikan. Menteri Keuangan Howell Cobb datang membantu kepentingan dagang New York dengan membeli kembali sebagian dari hutang nasional. Pada tanggal 25 September, Bank of Pennsylvania menangguhkan pembayaran mata uang logam. Memulai menjalankan bank secara nasional, kepanikan menyebabkan banyak penerima upah di utara menganggur, kebanyakan untuk sementara waktu, tetapi pengangguran yang tinggi bertahan selama beberapa tahun. Setelah kepanikan pada tahun 1857, disusul dengan akhir abad ke-19. Selama periode tersebut, serangkaian resesi terjadi. Resesi tahun 1869 diakibatkan oleh kepanikan pasar saham yang menurunkan harga saham 20% dan memotong harga gandum menjadi setengahnya. Itu adalah salah satu resesi terpendek dan paling ringan dalam sejarah ekonomi Amerika. Kepanikan tahun 1873 menciptakan salah satu depresi terparah dan terpanjang dalam sejarah Amerika, yang secara serius mempengaruhi setiap aspek ekonomi dan menghentikan ekspansi kereta api. Presiden Grover Cleveland terpaksa meminta para bankir Wall Street untuk membantu menjaga agar Departemen Keuangan tetap cair. Juru bicara agraria William Jennings Bryan menyerukan kebijakan inflasi menggunakan perak murah untuk secara efektif menggantikan emas mahal. Bryan kalah dalam penyelarasan politik utama yang mendukung kaum Republikan pro-emas konservatif dalam pemilihan tahun 1896. Pada sepertiga terakhir abad ke-19, Amerika Serikat memasuki fase pertumbuhan ekonomi pesat yang menggandakan pendapatan per kapita selama periode tersebut. Pada tahun 1895, Amerika Serikat melompati Inggris untuk menempati posisi pertama dalam output manufaktur. Setelah akhir abad ke-19 berakhir, dilanjut pada awal abad ke-20. Periode dari tahun 1890 hingga 1910 merupakan salah satu periode pertumbuhan ekonomi yang pesat di atas 4%, sebagian karena pertumbuhan penduduk yang pesat. Namun pemutusan tajam dalam tingkat pertumbuhan menjadi sekitar 2,8% terjadi dari tahun 1910 hingga 1929. Para ekonom tidak yakin kombinasi faktor penawaran dan permintaan apa yang menyebabkan jeda, tetapi pertumbuhan produktivitas kuat memungkinkan biaya tenaga kerja per unit output menurun dari 1910 hingga 1929. Selanjutnya dikejutkan lagi pada tahun 1929 sampai 1945, yaitu depresi besar dan Perang Dunia Kedua. Setelah jatuhnya pasar saham, ekonomi dunia jatuh ke dalam depresi hebat. Pasokan uang Amerika Serikat mulai menusuk sepertiga. Undang-undang tarif Smoot-Hawley yang proteksionis menghasut pembalasan oleh Kanada, Inggris, Jerman, dan mitra dagang lainnya. Kongres pada tahun 1932 khawatir tentang defisit yang tumbuh pesat dan hutang nasional dan menaikkan tarif pajak penghasilan. Para ekonom umumnya setuju bahwa tindakan ini memperdalam krisis yang sudah serius pada tahun 1932. Tingkat pengangguran mencapai 25%. Kondisi lebih buruk di industri berat, penebangan kayu, pertanian ekspor, kapas gandum, tembakau, dan pertambangan. Kondisinya tidak terlalu buruk di sektor kerah putih dan di manufakturingan. Franklin Delano Roosevelt terpilih sebagai presiden pada tahun 1932 tanpa program tertentu. Dia mengandalkan sekelompok penasihat yang sangat beragam yang menggabungkan banyak program yang dikenal sebagai kesepakatan baru. Pemerintah kota pada tahun 1930-31 mencoba untuk mengatasi depresi dengan memperluas proyek pekerjaan umum, seperti yang sangat dianjurkan oleh Presiden Herbert Hoover. Namun pendapatan pajak merosot, dan kota-kota serta badan-badan bantuan swasta benar-benar kewalahan oleh tahun 1931, orang-orang tidak dapat memberikan bantuan tambahan yang signifikan.
program federal yang diluncurkan oleh Howard dan dikembangkan secara besar-besaran oleh Presiden Roosevelt. New Deal menggunakan proyek-proyek konstruksi besar-besaran untuk mencoba melejitkan perekonomian dan menyelesaikan krisis pengangguran. Setelah depresi hebat pada Perang Dunia Kedua, dilanjutkan pada kemakmuran pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1973. Periode dari akhir Perang Dunia II hingga awal 1970-an merupakan era keemasan pertumbuhan ekonomi. Obligasi perang senilai 200 miliar dolar telah jatuh tempo dan GI Bill membiayai tenaga kerja yang terdidik. Kelas menengah membengkak, begitu pula dengan PDB dan produktivitas. Pertumbuhan ini didistribusikan secara merata di seluruh kelas ekonomi yang beberapa diatribusikan sebagai kekuatan serikat pekerja pada periode ini. Keanggotaan serikat pekerja memuncak secara historis di Amerika Serikat selama tahun 1950-an di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang masif ini. Kemudian dilanjut pada akhir abad ke-20. Lapangan kerja manufaktur dan bagian nilai tambah nominal ekonomi telah menurun secara stabil sejak Perang Dunia II. Pada akhir 1960-an, bagian manufaktur dari lapangan kerja dan nilai tambah nominal adalah sekitar 26%, turun menjadi sekitar 11% dan 12% masing-masing pada akhir abad ini. Kemudian disusul kebangkitan globalisasi pada tahun 1990-an sampai akhir 2000. Selama tahun 1990-an, utang pemerintah meningkat sebesar 75%, PDB naik 69%, dan pasar saham yang diukur oleh S&P 500 tumbuh lebih dari 3 kali lipat. Dari tahun 1994 hingga 2000, output real meningkat, inflasi dapat dikendalikan dan pengangguran turun hingga di bawah 5% yang mengakibatkan lonjakan pasar saham yang dikenal sebagai ledakan .com. Selanjutnya pada abad ke-21, perekonomian memburuk pada tahun 2001 dengan output hanya meningkat 0,3% dan pengangguran dan kegagalan bisnis meningkat secara substansial dan memicu resesi yang sering disalahkan pada serangan 11 September. Faktor tambahan dalam jatuhnya pasar Amerika Serikat dan kepercayaan investor termasuk sebagai skandal perusahaan. Pada tahun 2001 sampai 2007, pasar perumahan yang sangat panas di seluruh Amerika memicu rasa aman yang salah tentang kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan dengan resesi hebat dan akibatnya pada tahun 2007 sampai tahun 2019. Resesi hebat adalah penurunan tajam ekonomi Amerika Serikat. Pada tahun 2008, serangkaian bencana ekonomi terkait melanda sistem keuangan Amerika dan Eropa, meletusnya gelembung perumahan di seluruh dunia, membuat resesi bergerak. Berakhirnya gelembung perumahan di California, Florida, dan Arizona menyebabkan jatuhnya harga rumah dan menyusutnya sektor konstruksi. Jutaan hipotek, rata-rata masing-masing sekitar $200.000, telah digabungkan ke dalam sekuritas yang disebut kewajiban hutang yang dijaminkan yang dijual kembali ke seluruh dunia. Banyak bank dan hedge fund meminjam ratusan miliar dolar untuk membeli sekuritas ini, yang sekarang beracun karena nilainya tidak diketahui dan tidak ada yang mau membelinya. Kemudian dilanjutkan pada masa American Crisis, yaitu pada tahun 2019 hingga sekarang. Pada 16 September 2019, Federal Reserve mengumumkan akan mulai berperan sebagai investor untuk menyediakan dana di pasar repo setelah suku bunga pinjaman semalam melonjak di atas 8% karena serangkaian faktor teknis yang membatasi pasokan dana yang tersedia. 5 bulan setelah keputusan dibuat, pasar saham Amerika mengalami kejatuhan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat modern sebagai akibat kekhawatiran seputar pandemi virus corona dan perang harga minyak Rusia Arab. Sebelum kehancuran terjadi, tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai 3,6% pada akhir 2019, yang merupakan tingkat pengangguran terendah sejak Perang Dunia II, meskipun tingkat pengangguran meningkat. Pada September 2019, Biro Sensus Amerika Serikat melaporkan bahwa ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat telah mencapai level tertinggi dalam 50 tahun. Dengan indeks ini meningkat dari 48,2 pada 2017 menjadi 48,5 pada 2018. Terlepas dari tingkat pengangguran yang rendah, indeks manufaktur turun di bawah 50% pada Agustus 2019. Mencapai rekor terendah 48,3% pada Oktober tahun itu, yang merupakan level terendah sejak Juni 2009. Itu akan terus berada di bawah 50% pada bulan-bulan menjelang kecelakaan itu. Nah, itulah sejarah ekonomi Amerika Serikat tentang karakteristik dan perkembangan penting ekonomi Amerika Serikat dari zaman kolonial hingga sekarang. Nah, udah jelas belum teman-teman mengenai perkembangan sejarah perekonomian di Amerika Serikat? Nah, kalau udah,
Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.